Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ramai orang yang takut terkena penyakit. Sama ada penyakit itu adalah penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit kencing manis, dan berbagai penyakit-penyakit yang lain. Lebih-lebih lagi sekarang ini adalah penyakit COVID-19. Ada sebagian orang yang terkena penyakit, kemudian dia sabar dan tabah. Meskipun dia terus berusaha untuk berobat, tetapi dia yakin bahwa sakit dan sehat itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan imannya menyatakan, saya lebih banyak diberi sehat oleh Allah daripada diberi sakit. Dan ada sebagian orang yang diberi sakit, dia bertungkus lumus, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya. Beribu-ribu uang ringgit dan hartanya habis, bahkan dia rela dan meminta bantuan dan pertolongan orang untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dan ada sebagian orang lagi juga yang diberi penyakit, dia merasa putus asa, seolah-olah telah kiamat. Bagi dia, bila terkena penyakit ini seolah-olah kematian terbayang di wajahnya. Bahkan ada sebagian yang menyatakan dan marah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah para hadirin sekalian, orang yang sakit ataupun orang yang sehat, kedua-duanya memiliki potensi, memiliki kebolehan atau membolehkan seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Orang yang sakit, dia sabar, dia tawakal dan ikhlas dan terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Orang yang sehat, dia senang dengan kesehatannya, dia beramal ibadah dan bersyukur dengan kesehatannya, insya Allah dia juga akan masuk ke dalam surga. Namun ketika orang sehat, dia tetap tidak melakukan perintah Allah, dia banyak melakukan maksiat dan melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW, tentu dia akan masuk dalam neraka. Begitu juga orang yang sakit, dia tidak sabar kepada ketentuan Allah, bahkan dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan sakitnya itu boleh menyebabkan dia masuk dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit dan sehat adalah ketentuan Allah. Sebagaimana saya dan teman-teman yakin dan ikhlas menerima Allah memberi kesehatan, mestinya saya dan teman-teman juga ikhlas dan rela ketika Allah memberikan penyakit. Walaupun bukan berarti kita berdiam diri, tetapi kita tetap berusaha dan berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu penyakit yang lebih hebat daripada COVID-19. Ada satu penyakit yang apabila melanda seseorang boleh menyebabkan dia melakukan maksiat, yang menyebabkan dia berdosa, kemudian dia masuk dalam neraka. Apakah penyakit itu, teman-teman sekalian? Itu adalah penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hati manusia ada penyakitnya, dan penyakit itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan mereka mendustakan kebenaran, yaitu kebenaran dari Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita sebagian penyakit hati yang menyebabkan kerusakan pada diri manusia, sebagaimana yang dinyatakan di dalam sabdanya, salasun muhlikatun, suhun muta'un, wa hawa muttabaun,
wa ijabul mar'i binafsih, yang artinya apabila seseorang terkena penyakit ini, apabila ada 3 perkara di dalam badan manusia, yaitu yang pertama adalah kedekut atau bakhil yang keterlaluan, yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah ta'ajub atau bangga kepada diri sendiri, maka akan rusaklah dia. Akan rusaklah pelan-pelan sekalian. Yang pertama adalah bakhil atau kedekut yang keterlaluan. Ada sebagian manusia yang atas keperluan istri dan keluarganya pun berkira sangat, bahkan mengabaikan dan tidak memberi keperluan pendidikan anak-anaknya, padahal untuk keperluan sendiri atau untuk keinginan diri sendiri, maka dia rela mengeluarkan uang beribu-ribu. Apalagi untuk derma dan sedekah, tentu berat hatinya, sedangkan untuk keluarganya pun dia berkira dan bakhil. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu perlu kita kawal dan kita kontrol. Berapa ramai suami istri yang hancur rumah tangga mereka, yang bercerai-berai disebabkan suami ikut hawa nafsunya, istri ikut hawa nafsunya. Berapa ramai adik-beradik yang tidak bertegur sapa, bergaduh dan berkelahi karena memperebutkan hak waris yang diterima daripada kedua orang tuanya. Berapa ramai teman jadi lawan, kawan yang begitu rapat boleh bubar, habis disebabkan karena berebut tentang dunia. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsih, orang yang ta'ajub, yang kagum kepada dirinya sendiri, yang merasa lebih hebat daripada orang lain, ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, hartanya lebih banyak daripada orang lain, pangkat dan kedudukannya lebih hebat daripada orang lain, menyebabkan sifat takabur dan sombong. Inilah penyakit yang lebih hebat daripada COVID-19. Hadirin, selain daripada itu, ada juga penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam, benci, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah bukan hanya menjauhkan diri saya dan teman-teman daripada penyakit COVID-19, tetapi juga Allah menjauhkan kita daripada penyakit hati ini. Dan obat penyakit hati seperti dinyatakan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah orang-orang yang beriman akan tenang hati mereka, dan ketahuilah hati yang tenang itu disebabkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan zikir yang paling tinggi adalah as-shalat dan membaca kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kalau saya dan teman-teman telah vaksin dengan takut terkena penyakit COVID-19, mari kita vaksin diri kita juga dengan seringlah melakukan sholat tanpa dengan sholat sunnah, dan seringlah membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatih ingin menyeru kepada semua agar terus mematuhi garis panduan dan SOP pencegahan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Masyarakat juga disaran agar segera mendaftar untuk suntikan vaksin 19, karena inilah antara ikhtiar kita dalam usaha menyekat penularan wabah ini. Semoga setiap urusan sama ada daripada pihak kerajaan maupun rakyat dipermudahkan untuk mendapat vaksin secepatnya. Di hari yang baik ini, marilah kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa yang kecil atau besar, dosa yang kami lakukan di pagi hari, tengah hari, petang hari, dan di malam hari ya Allah, dosa yang kami sembunyikan daripada istri kami ya Allah, dosa yang kami sembunyikan daripada anak-anak kami dan semua orang ya Allah. Sesungguhnya tidak ada dosa yang dapat sembunyi darimu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Berikanlah mereka kenikmatan ketika dalam dunia ini ya Allah. Bahagiakanlah mereka di hari tua mereka ya Allah. Dan jika ada yang sudah di alam kubur ya Allah, ampunilah ya Allah. Jangan kau siksa mereka di dalam kubur ya Allah. Angkatlah dosa dan kesalahannya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur ya Allah. Berikanlah dan kumpulkanlah bersama orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman. Allahumma ya Rahman ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayatmu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati kami. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahurun lahum warfa' manzilatahum wa aqdirhum min ba'dil maradi sehat wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.